Baru-baru ini, pemenang hadiah Nobel Fisika, ilmuwan terkenal Linduan berangkat pulang ke negaranya. Lihat. Berita mendadak, pesawat yang ditumpangi Linduan mengalami kecelakaan ledakan di udara. Linduan telah dikonfirmasi meninggal. Bagaimana mungkin? Linduan mungkin saja. Benar, itu Linduan. Benar. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Sungguh tidak bisa dipercaya, dia tidak hanya bangun. Semua indikator bahkan melebihi tingkat normal. Ini bagaimana mungkin? Saya ingat pesawat yang saya tumpangi, jelas-jelas meledak. Bagaimana mungkin saya masih hidup? Bahkan berubah menjadi anak kecil. Xiaozi, kamu benar-benar membuat ibu khawatir, untungnya tidak apa-apa. Jadi saya melakukan perjalanan waktu, wanita ini adalah ibu saya sekarang. Xiaozi, ibu mau menerima telepon. Sukian, pertandingan akan dimulai dalam 2 jam. Kamu di mana? Jika kamu tidak sampai dalam 5 menit, akan dianggap mengundurkan diri. Sutradara, maaf sekali, saya segera datang. Tolong tunggu sebentar lagi. Xiaozi, kamu. Ibu ajak saya ikut, dokter bilang saya sudah tidak apa-apa. Final pertandingan kecerdasan global. Cepat pergi ke rias, pertandingan akan dimulai dalam 5 menit. Anak ini dari mana? Satpam, cepat turunkan dia. Tidak, sutradara, ini anak saya. Saya tidak tenang dia sendirian di rumah. Ya sudah, biarkan dia diam saja. Kamu ikut saya. Xiaozi, tunggu di sini untuk ibu. Dengar ibu akan segera kembali. Cepat 49 detik, ini terlalu lemah. Semuanya, final ini sangat penting. Sekali kalah, akan dicaci maki oleh semua penonton, menjadi penjahat sejarah. Kalian semua adalah pemain top yang telah melewati seleksi bertahap. Harus memberikan yang terbaik. Ketua tim, tenang saja, kali ini kita pasti juara. Wang benar. Tapi beberapa orang, sebaiknya jangan jadi beban. Entah datang untuk ikut pertandingan, atau acara taman kanak-kanak, bawa anak lagi. Apakah tim kita sudah kekurangan orang sampai? Butuh ibu tunggal untuk mengisi kekurangan, sudah pertandingan penting. Jangan bertengkar. Tunggu, bagaimana peringkatnya bisa diperbarui? Rekor baru. 8 detik, ini bukan sekadar memecahkan rekor, ini benar-benar menghancurkan. Jauh lebih tinggi dari rekor dunia sebelumnya, jangan bicara lagi. Rekor dunia sebelumnya adalah 49 detik milik Wang. Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin secepat ini. Mungkin sistemnya bermasalah. Tidak mungkin. Sistem tidak mungkin salah. Di sini kita tidak tahu, mungkin ada jenius tersembunyi. Asalkan dia bisa ikut kompetisi, maka juara final kali ini sudah pasti. Tenang, jangan berisik. Terlalu berisik sampai kepala saya pusing. Xiaozi, kamu tahu siapa yang membuat rekor ini? Saya. Camel? Tidak mungkin. Apakah ini sulit? Sulit, puzzle angka ini. Di seluruh dunia, tidak lebih dari 100 orang yang bisa menyelesaikannya. Bisa melakukannya dalam waktu kurang dari 10 detik. Benar-benar belum pernah ada sebelumnya, saya berlatih selama 3 tahun. Dan baru bisa mencapai kurang dari 50 detik. Ketua, anak ini mungkin bahkan tidak bisa mengenali angka dengan benar. Cepat usir dia. Sudah. Xiaowang, kamu periksa rekaman CCTV. Gali sedalam-dalamnya untuk menemukan dewa ini. Uang akan diberikan, rumah akan diberikan. Asalkan dia bisa bergabung dengan tim kita, semua syarat bisa dibicarakan. Ya. Benar juga, setelah menemukan dewa yang sebenarnya. Beberapa yang masuk karena hubungan bisa segera pergi. Penjilat. Su Qian. Nanti kalau kamu yang jadi beban, kamu yang pertama kali akan diusir. Tenang. Nanti siapa yang jadi beban belum tentu. Para penonton, selama ini kita selalu bertanya, di planet ini, otak terpintar milik siapa? Hari ini, kita mungkin akan mengetahui jawabannya, karena kita akan menyambut Pertarungan Puncak Kecerdasan Global Final. Mari kita sambut kedua tim final dengan tepuk tangan meriah.
Tim merah dan tim putih. Ayo Mama, tunjukkan kehebatanmu. Tantangan pertama adalah Rubik's Cube tingkat tinggi. Astaga, Guru Yo, Rubik's Cube tingkat tinggi ini sepertinya agak berbeda dari yang biasa. Kenapa ya? Xiao Sui, kamu sangat jeli mengamati. Para penonton, lihatlah, ini dibuat khusus oleh Asosiasi Otak Internasional. Rubik tingkat tinggi versi setan. Setiap kali memutarnya setara dengan memutar 200 Rubik 3x3 sekaligus, dan tingkat perubahannya adalah lebih dari 10 pangkat 3600. Ini sudah bukan sekadar mainan lagi. Ini adalah tantangan batas kecerdasan manusia. Malam ini, semua penonton kita akan bersama-sama menyaksikan tantangan kecerdasan manusia. Tantangan babak ini adalah menyelesaikan Rubik tingkat tinggi dengan cepat. Setiap tim mengirimkan 4 peserta. Waktu terbatas 15 menit untuk menyusun Rubik. Setiap peserta yang berhasil menyusun Rubik, tim peserta tersebut akan mendapatkan 30 poin. Kompetisi dimulai sekarang. Wah, banyak sekali sisinya. Bisakah disusun? Lihat, yang itu sudah menyusun 2 sisi. Kayaknya ada yang lebih baik turun saja dari awal. Jangan mempermalukan diri di sini. Benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan ketua tim. Sebenarnya biarkan Fas untuk berpartisipasi. Di sini yang diuji adalah kecerdasan, bukan penampilan. Rubik tingkat 13 ini setiap diputar sekali. Harus menghitung ratusan perubahan, kalau salah satu langkah saja. Tingkat kesulitan akan naik ratusan kali. Bisakah dia melakukannya? Orang dengan level seperti Sukian, apakah pantas mengikuti kompetisi tingkat seperti ini? Mengapa kamu memberinya kuota ini? Kamu tidak tahu. Sukian dulu adalah yang terkuat. Di arena kompetisi ini, dia tidak hanya menang 18 kali berturut-turut, tapi juga meraih juara final pertama. Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Dr. Wang ini. Sayangnya suaminya tewas dalam kecelakaan pesawat tahun itu. Di keluarganya juga tidak ada yang bisa membantunya. Dia harus membesarkan anak ini sendirian. Dia sudah 6 atau 7 tahun. Dia tidak mengikuti pelatihan, kalau tidak mungkin levelnya seperti sekarang. Ternyata begitu, aku harus membantunya, mulai dari lapis keempat sudut tenggara. Putar searah jarum jam 3 kali, lalu dorong ke lapis kedua. Lalu putar 5 kali. Bu, lihat gerakanku. Bocah kecil, ini bukan tempat untukmu mengacau Adidas. Dia tadi seharusnya sudah melihat dengan jelas kan? Yang bawa anak seharusnya di rumah aja. Ngapain kesini cari sensasi? Wang Bin gerakannya kilat banget. Udah 95% selesai nih. Sepertinya sebentar lagi Rubik ini akan selesai direkonstruksi. Wah, emang jagoannya tim merah, efisiensinya. Kita gak bakalan nyamain deh. Ya ampun. Peserta tim putih Shantian hilang. Sukses merestorosi Rubik. Tolong wait verifikasi. Cuma 5 menit. Kalau gak salah ingat, ini udah pecahkan rekor dunia terbaru. Valid. Selamat tim putih, 30 poin. Selamat juga untuk atlet Shantian, Raja Rubik tingkat tinggi pertama di dunia. Karen, Dia tuh. Mantap banget. Bodoh. Kayaknya Dewe lihat dia sebelum kecelakaan pesawat. Jangan-jangan dia ada hubungannya? progres restorasi Wang Bin tim merah. Udah nyampe 98% nih. Tinggal selangkah lagi sukses. Untung masih ada Dr. Wang yang andal. Dia salah di langkah 10, percuma usaha sekarang. Buang-buang waktu doang. Kamu anak kecil ngerti apa? Dr. Wang juara 2 kali berturut-turut. Finalis kompetisi intelek nasional. Ini baru ronde pertama. Dia mustahil kalah.
Nyaris banget. Sayal, 2 keping ini kok gak bisa masuk. Juara bertahan ternyata biasa aja kemampuannya. Dasar bocah. Udahlah ribut sama anak kecil. Mending fokus ke performa peserta lain. Kayaknya nemu solusi nih. Astaga, cepet banget dia nyelesin. Hampir secepat Shantian tadi. Mari kita beri selamat pada peserta Sukian. Berhasil menyelesaikan Rubik 13 tingkat. 6 menit 10 detik. Tim merah dapat 30 poin. Sukian kamu kirim. Aku tahu bisa kembalikan performa lamanya. Ini mustahil. Waktu habis. Hanya Sukian dan Shantian yang berhasil dalam waktu ditentukan. Tantangan memecahkan kubus Rubik, tim merah dan tim putih masing-masing mendapat 30 poin. Saat ini skor kedua tim sama. Hei, anak kecil. Tatapanmu tadi. Sangat mirip dengan seorang teman lamaku. Oh, apakah teman lamamu pernah mengatakan sesuatu padamu? Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Haha. Kamu pikir aku tidak tahu wanita itu tadi? Kalau bukan karena kamu mengingatkan, dia tidak akan bisa melewati tantangan ini. Sayangnya, tingkat kesulitan tantangan berikutnya akan meningkat drastis. Dia tidak akan bisa melewatinya, kecuali kamu yang turun tangan sendiri. Mama, tambahkan energi. Terima kasih, sayang. Xiao Ze, gerakan tadi kamu belajar dari siapa? Suqian, Ketua tim. tantangan babak selanjutnya akan lebih sulit, dan lawan kita adalah yang terkuat di tim putih saat ini. Shantian Nilang, kamu bisa melakukannya. Bagaimana kalau kita ganti orang lain yang maju? Ketua tim, dia tadi hanya beruntung saja. Kebetulan saja menebak dengan benar, mana mungkin dia benar-benar punya kemampuan. Memecahkan kubus Rubik tingkat 13, ketua tim, kamu harus memikirkannya baik-baik. Ini menyangkut kehormatan kita. Lalu kenapa kamu tidak beruntung? Mungkin mulutmu terlalu jahat. Langit pun tidak tahan melihatmu. Hei! Sukian, bagaimana menurutmu? Saya, Semangat, Mama. Semangat, semangat. Saya tidak akan mundur. Paman, saya juga ingin naik panggung. Saya bisa membantu Mama. Anak kecil, ini bukan tempat untuk mengganggu. baiklah, mulai dari tantangan kedua, kamu juga akan maju. Bantu Mama dengan baik. Ayo kita pergi. Saat ini tim merah dan tim putih masing-masing hanya memiliki satu peserta yang lolos tantangan sebelumnya. Kedua tim masing-masing mendapat 30 poin, pertandingan sangat sengit. Tapi tantangan babak selanjutnya, tingkat kesulitannya akan meningkat drastis. Bahkan sampai tingkat yang sulit dibayangkan. Oh, seperti apa tantangan babak selanjutnya? Tantangan babak selanjutnya adalah mengidentifikasi air secara mikroskopis. Di sini ada 1000 gelas air. Para peserta harus memilih satu gelas air dari 1000 gelas ini untuk diamati. Kemudian kembalikan gelas air itu ke tempatnya. Akhirnya, dari 1000 gelas air ini, akan dipilih satu gelas yang dipilih tim kami sebagai bukti. Pemenang mendapat tambahan 50 poin. Ini mustahil dilakukan. Ayo betul. Sekarang, mari sambut gadis protokol untuk membawakan air tantangan. Ini semua adalah air suling dari batch yang sama, terlihat sama saja. Sama sekali tidak ada bedanya. Benar, dan air itu mengalir, bahkan jika kamu ingat 5 ciri. Dengan menggoyangnya sedikit, ciri-ciri itu hilang. Tunggu, lihat gelas ini, ada gelembung kecil di permukaan airnya. Kalau bisa mengingat gelembung kecil ini, mungkin bisa membedakannya. Lucu, gelembung sekecil itu bisa hilang kapan saja. Lalu bagaimana nanti? Pernah kamu pikirkan? Semuanya, sebenarnya kata mengenali air menyesatkan semua orang. Air dan gelas tidak terpisahkan, air tidak bisa dikenali.
Tapi gelasnya bisa. Semuanya, perhatikan. Gelas-gelas ini terlihat transparan. Sama sekali tidak ada bedanya, tapi sebenarnya, tidak ada kaca yang sempurna di dunia ini. Bahkan setelah dihaluskan 10.000 kali, setiap kaca di bawah cahaya yang berbeda akan menunjukkan tekstur yang berbeda. Kita hanya perlu melalui tekstur ini untuk menemukan gelas air ini. Dr. Wang, tim putih sudah selesai mengingat. Tidak apa-apa, aku juga sudah ingat. Dasar bodoh banget. Kau bilang apa, bocah kecil? Kau di sini mengingat tekstur di kaca. Tapi gelas yang acak ditaruh di tempat dengan cahaya berbeda. Nanti tekstur yang dibiaskan pasti juga berbeda. Ade, Sia-sia benar-benar kakao. Kau ini anak kecil, ngerti apa? SD aja nggak lulus, berani-beraninya meragukan aku. Kedua peserta silakan bersiap, silakan temukan. Dari 1000 gelas air ini, gelas yang kalian pilih tadi. Yang tidak memilih dianggap mengundurkan diri. Kompetisi baru mulai kurang dari 1 menit. Peserta Shantian sudah membuat pilihan. Kelihatannya sangat percaya diri. Sekarang mari kita bersama-sama ungkap. Apakah jawaban yang dibuat peserta Shantian dalam waktu sangat singkat? Ini benar atau salah? Jawabannya adalah... Di kehidupan sebelumnya, Shantian Nilau adalah yang paling dekat denganku di antara semua orang. Sekarang, tantangan sederhana seperti ini, mana mungkin dia tidak bisa menyelesaikannya? Jawabannya benar. Tim putih dapat tambahan 50 poin. Yeay, Sekarang skor kedua tim mencapai 80 poin. dia benar. Bagaimana dia bisa melakukannya? Dengan bau, sudah, berapa kali aku harus menjelaskan padamu? Percuma saja, Mama, ambil cangkir nomor 237. Nak, jangan berbuat onar di sini. Ini bukan TKMU, bau apa lagi? Kenapa aku tidak mencium apa-apa? Kalau begitu, kamu yang pilih. Aku yang pilih, ya aku yang pilih. Pergi sana. Sial, anak itu benar-benar tepat. Posisi cangkir berubah. Tekstur pantulannya juga berubah. Menurutku, lebih baik kamu yang pergi. Pergi. Kamu anak kecil. Oh, tim merah juga sudah membuat pilihan mereka. Xiaozi, di sini tidak boleh sembarangan. Kalau kita memilih ini, tidak bisa diubah lagi. Mama percaya padaku, ini cangkir yang kita pilih sebelumnya. Nak, kalau kamu membuat kita kalah, aku akan membuat mamamu menanggung akibatnya. Jawaban tim merah sudah dikirim, jika benar. Tim merah masih imbang dengan tim putih, jika gagal. Selisih skor kedua tim akan melebar menjadi 50 poin. Aku umumkan. Tunggu dulu, tim merah baru saja mengubah jawaban mereka. Siapa yang mengubah? Aku yang mengubah tadi, kamu cuma anak kecil. Kamu tahu apa? Pasti cuma nebak-nebak. Di saat krusial seperti ini, bisa dengar kamu? Aku memilih cangkir nomor 237 ini, bukan cuma nebak. Saat pramusaji memindahkan cangkir, aroma parfumnya akan menempel di cangkir, aku menciumnya. Shan Qingling juga menggunakan metode ini, jadi bisa cepat menemukannya. Omong kosong, sejauh ini mana mungkin bisa mencium aroma parfum? Kamu pikir diri kamu anjing pelacak? Ketua tim, kamu yang bilang, haruskah kita mendengarkan anak kecil berbuat onar di sini, mempertaruhkan kehormatan tim kita? Perkanda? Ini. Ketua tim, ronde kedua ini sangat penting. Jika kalah, kita sama sekali tidak bisa mengejar kembali poin yang hilang. Ini sama saja dengan langsung menyerah. Jangan takut, Mama percaya padamu. Ketua tim, kamu bicara dong. Kamu mau dengar aku? Atau dengar anak kecil ini? Ini akan dikirim sesuai jawaban Dr. Wang. Ketua, saya tidak akan mengecewakanmu. Setelah revisi, jawaban tim merah dikirim kembali. Saya umumkan. Jawaban salah. Apa? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin saya memilih yang salah? Ini. Tidak mungkin. Dan jawaban yang benar untuk ronde ini memang nomor 237. Sayangnya, tim merah hanya selangkah lagi menuju kesuksesan. Hanya selangkah lagi. Selesai. Bagaimana bisa begini? Kita akan kalah.
Cepat, cepat ambilkan obat jantungku. Terima kasih atas kesempatannya. Sepertinya otak terkuat tim merah digunakan untuk saling menjatuhkan. Hahaha. Ini semua salahmu, si manis. Dokter Wang, sadarlah. Sayangnya, tim merah hampir kehilangan semua kesempatan. Untuk 2 ronde berikutnya, semoga tim merah bisa menunjukkan kelasnya. Tanjakan karakter. Tunggu, tim merah belum kalah. Tapi, Sebagai pembawa acara, kamu harus tahu, pasal 17 dari Piagam Kompetisi Otak Internasional. Ketika selisih skor melebihi 40 poin, tim yang tertinggal bisa mengajukan tantangan abis, yaitu mengirim 1 anggota untuk bertanding 1 lawan 1 dengan anggota tim yang unggul. Hanya jika tim yang tertinggal menang, mereka bisa meraih kemenangan dalam pertandingan normal. Tim merah sekarang secara resmi mengajukan. Xiao Ze, jangan main-main. aturan ini sudah ada selama 20 tahun. Dan belum pernah ada yang menggunakannya. Dan jika tim yang tertinggal gagal dalam tantangan, mereka akan dilarang bertanding selamanya. Ya, risikonya terlalu tinggi. Xiao Ze, jangan main-main. Ibu, tenang saja. Saya akan menantang Shantian Yilang. 1 lawan 1. Kamu berani? Anak kecil, bulu saja belum tumbuh, sudah mau menantangku. Apakah tim merah tidak punya orang lagi? Tidak punya orang lagi? Anak kecil, jangan main-main di sini. Ini bukan permainan rumah-rumahanmu. Jika kamu kalah, muka tim merah akan kamu nodai. Dan kita akan dilarang bertanding selamanya. Kamu mau membunuh kita? Xiao Ze, jangan gegabah. Ibu tahu kamu ingin membantu, tapi ini terlalu berbahaya. Ibu, tenang saja. Aku tahu apa yang aku lakukan. Ketua tim, baru saja memecahkan rekor Huarong Dao. Genius yang kami cari adalah Xiao Ze. Aku setuju dengan tantangan Xiao Ze. Wow, dia benar-benar setuju, ini sangat luar biasa. Bisakah ini berhasil? Jika aku berani menantang, berarti aku yakin bisa menang. Shantian, berani tidak kau menerimanya? Humph. Menerima tantanganmu, lalu apa? Di Tiongkok ada pepatah kuno, tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Aku akan membuatmu tahu, apa artinya kekalahan yang memalukan. Pertarungan epik yang belum pernah terjadi sebelumnya akan dimulai, anak ajaib tim merah. Melawan jago otak tim putih, pertarungan sengit, siapa yang akan menang? Mari kita saksikan keajaiban baru. Ketua tim, kau benar-benar sudah pikun, kau biarkan anak kecil ini menantang. Tim kita benar-benar tidak ada harapan lagi. Dan jika dia kalah, kita akan dilarang permanen. Kita bahkan tidak punya harapan untuk bangkit lagi. Wang Bin, jangan buru-buru, menurut rekaman, dia adalah genius yang kita cari. Orang yang menyelesaikan Huarong Dao hanya dalam 8 detik. Apa ini? Ini tidak mungkin, aku sudah berlatih keras selama bertahun-tahun. Dan masih membutuhkan 49 detik. Bagaimana mungkin dia hanya 8 detik? Ketua tim, kau sudah tertipu. Wang Bin, kau terlalu tidak tenang. Xiao Ze, aku percaya padamu, kau punya kemampuan ini. Semangat. Apakah tim merah sedang bermain komedi, apalagi rekor Huarong Dao? Apakah kau percaya dengan omonganmu sendiri? Sepertinya tim merah sudah menyerah. Mulai bercanda untuk menarik perhatian. Anak kecil. Kau sangat mirip dengan seseorang. Kau sudah bilang ini sebelumnya, aku tahu siapa itu. Mirip Lin Dongkang. Kau. Bagaimana kau bisa tahu? Lin Duan sudah meninggal. Meninggal dalam kecelakaan pesawat. Apa? Kecelakaan pesawat? Ini sangat mengejutkan. Kebetulan sekali ya. Shantianling, kau meneliti teknologi transmisi baterai. Hanya dengan mengubah frekuensi baterai, bisa menyebabkan komponen elektronik pesawat gagal dan terjadi kecelakaan. Bagaimana anak kecil ini tahu semua ini? Apakah ada rahasia tersembunyi? Hah, tidak menyangka. Kamu tahu banyak juga. Tapi, dalam tantangan 1 lawan 1 berikutnya, aku akan membuatmu membayar apa yang kamu katakan. Aku akan memberimu pelajaran yang takkan pernah kamu lupakan. Xiao Ze, Ibu, jangan khawatir. Aku tahu apa yang aku lakukan. Masalah Shantian Yilang ini harus diberitahukan kepada pihak khusus. Kalau aku yang langsung bilang, tidak ada yang akan percaya.
Tapi ini hanya bisa menggunakan jalur email yang digunakan Linduan di kehidupan sebelumnya. Seharusnya bisa menarik perhatian mereka. Ada APA. Direktur, jalur email khusus Linduan. Menerima email baru yang terkait dengan kecelakaan pesawat. Apa? Bukannya hanya Linduan yang bisa menggunakan jalur ini. Segera lacak pengirimnya. Periksa secara menyeluruh semua proyek dan arsip Shantian hilang. Semua proyek dan arsip. Siap. Para penonton, babak penentuan terakhir. Tantangan mata masa depan segera dimulai. Silakan lihat, pemain dari tim merah dan putih akan secara acak ditempatkan di dua model kota 3D. Model ini mencakup setiap detail kota. Jalan, bangunan, pejalan kaki. Bahkan pantulan kaca di setiap jendela. Semuanya direplikasi dengan sempurna. Setiap gambar mengandung jutaan informasi. Setelah pemain mengamati model mereka selama 3 menit, mereka akan secara acak diberikan perubahan pada detail tertentu. Beberapa detail ini mungkin berupa jendela yang tiba-tiba menyala, atau tanda lalu lintas yang berpindah posisi. Bisa juga papan iklan dengan 2 warna. Tugasmu adalah menemukan detail-detail ini. Apa? Ini terlalu sulit. Selesai, kita pasti kalah. Bagaimana mungkin ini bisa dilakukan? Untungnya ketua tim sudah mempersiapkan sebelumnya. HMPH, tim merah pasti kali ini. Itu kacamata AI. Baiklah, mari kita lihat apakah teknologimu bisa menyaingi otakku. Tempat pertama, gedung komersial lantai 23, sebelah kiri. Jendela ketiga, lampu mati. Tempat kedua, dermaga kontainer di pelabuhan berubah warna dari merah menjadi biru. Lokasi ketiga, tersangka dengan kemeja putih di jalan. Menghilang begitu saja. Lokasi keempat, ikon papan reklame di bawah jembatan penyeberangan berubah dalam 1 detik. Ya, bagus sekali, bagus sekali. Bagaimana mungkin ini terjadi? Waktu baru setengah jalan. Xiao Ze. Jangan panik, Xiao Ze pasti punya cara. Benar, kita harus percaya pada Xiao Ze. Detail perubahan dalam grafik saya adalah patung di depan perpustakaan. Sudut berubah, air mancur musik di alun-alun pusat. Berhenti menyeberang air. Arah penunjuk angin di atas balai kota berubah. Papan patung di pintu keluar stasiun metro miring. Bagus sekali. Sungguh luar biasa, peserta Suruize. Bahkan bisa menyebutkan detail ini dengan sama persis. Pertarungan ini benar-benar pertarungan para dewa. Dan menurut informasi dari sutradara belakang, peserta Shantian dan Suruize, meskipun model gambar mereka sangat berbeda, tapi detail terakhir dari model terakhir mereka sama persis. Momen kritis yang menentukan kemenangan ini telah tiba. Siapa yang bisa menemukan detail terakhir dan menjadi raja dari pertarungan puncak ini? Email ini harus diperhatikan. Segera kirim seseorang ke lokasi kompetisi The Brain. Perhatikan dengan seksama setiap gerakan Shantian Lang. Ja. Manurala. Shantian kami tidak akan kalah. Tim merah pasti akan kalah kali ini, terlalu keterlaluan. Waktu tinggal 1 menit lagi, kedua peserta. Hanya tinggal 1 detail terakhir, ini akan menentukan hasil akhir. Siapa yang bisa memecahkan kebuntuan ini lebih dulu? Gambar ini ternyata sangat rumit. Bahkan kacamata AI saya tidak bisa menemukannya. Tidak mungkin. Saya harus menemukannya. Saya menemukannya. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa lebih cepat dari saya? Pasti curang, orang-orang tim merah. Hanya bisa mengandalkan trik kotor seperti ini. Apakah tim merah hanya bisa mengandalkan anak-anak yang curang seperti ini? Sampel. Apa katamu? Berani ulangi lagi. Jangan mencemarkan nama baik anak saya. Ada konspirasi. Konspirasi. Konspirasi.
Kamu yang pakai kacamata AI buat bantu diri sendiri. Berani bilang orang lain curang, kalau gak salah ingat. Kacamata ini pasti pakai logika dasar AI yang diteliti Linduan. Kamu pikir ganti casing AI bisa jadi milikmu sendiri. Gimana kamu tahu? Belong. Kamu sama Linduan. Hubungannya apa? Aku tahu jawabannya, detail terakhir. Karena gambar ini adalah model kota 3D. Jadi dia terpengaruh sinar matahari langsung. Jadi jawabannya adalah dalam 3 menit terakhir. Semua bayangan bergeser 2 derajat. Xiao Ze. Astaga, ternyata jawabannya ini. Detail ini mungkin Ai pun gak perhatiin, tapi peserta Suruize ternyata nemuin. Silahkan wasit melakukan konfirmasi akhir. Jawabannya benar semua. Mari kita beri selamat kepada tim merah, mereka menang tantangan abis. Memenangkan kemenangan akhir. Ye. Gak mungkin. Aiku. Teknologiku. Gak mungkin. Teknologi yang kudesain dengan hati-hati. Kenapa bisa kalah sama anak kecil? Desain hati-hati. Desain pakai teknologi baterai, ganggu komponen elektronik pesawat. Bikin pesawat jatuh, inovasi hebat. Inovasi hebat. Kamu pikir kamu bisa sembunyi-sembunyi? Si Linduan kena imbas desain hati-hati MU itu. Ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa di balik pertandingan ini? Tersembunyi rahasia yang mengejutkan? Kamu siapa sebenarnya? Gimana kamu bisa tahu semua ini? Bilang. Kamu mencuri teknologi Linduan, tapi gak bisa mencuri kecerdasannya. Teknologi di tanganmu cuma jadi senjata pembunuh. Kamu diduga membunuh Linduan. Sekarang kamu ditangkap sesuai hukum. Orang kayak gini pantas aja. Semuanya. Hari ini, saya tidak hanya berjuang untuk kemenangan, tetapi juga untuk kebenaran. Saya percaya, keadilan mungkin datang terlambat, tetapi tidak akan pernah absen. Di masa depan, saya akan menggunakan kecerdasan saya untuk selalu menjaga kehormatan negara. Bagus. Xiao Ze, kamu hebat. Kamu benar-benar luar biasa.